Ini warna British Racing Green, tapi di sini nanti kita jelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Abraslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga email ya lur ya. Oke. Di sini saya jelaskan bahwasanya British Racing Green untuk warna standarnya ini di kode 553 itu sebenarnya dia solid. Nah, berhubung customer itu pengennya warnanya ada metaliknya, di situ saya mix dengan pearl green ya supaya timbul metaliknya gitu. Nah, untuk cat jenis poliuretan seperti ini, bahasa Trenggaleknya itu poliuretan, kalau di Amerika orang sebut PU gitu ya. Terus untuk mixing rasionya, banyak teman-teman yang masih gagal dalam penyampuran atau pemahaman campuran dari cat dan solvent atau cat dan thinnernya. Kalau jenis PU itu biasanya ya umumnya kita pakainya itu di 1:1 atau 1:80%, dan itu melihat juga ukuran dari nozzle yang kita pakai, nozzle spray gun yang kita pakai. Terus di pengecatan ini itu kita pakai di 1:1 tadi. Untuk pemakaian itu di 150 adukan, berarti di 75 ml cat, di 75 ml thinner gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini media sudah saya siapkan untuk mempersingkat waktu ya. Jadi untuk pengamplasan itu sangat penting ya di sesi ini, dan sering saya bahas tentang pengamplasan ya. Akhir-akhir ini memang ada beberapa kasus sih. Ada beberapa kasus dan itu harus ibaratnya diluruskan, karena banyak teman juga yang baru memulai di dunia auto refinish itu asal-asal ngamplas gitu. Yang penting dapat halus, yang penting ada baretan, yang penting kusam. Nah, itu harus diluruskan gitu ya. Jadi untuk pengamplasan epoksi untuk wet sanding atau mode basah yang menggunakan air itu kita bisa mulai dari 800 atau 1000 untuk epoksi ya. Di stop di ukuran situ. Nah, kalau untuk di dry sanding sendiri itu kita pakainya cukup di ukuran 800 gitu ya. Kelebihan dan kekurangan dari segi pengamplasan itu pasti ada. Kalau kita pakai air atau wet sanding itu biasanya kita kan cuci menggunakan sabun. Nah, di proses pencucian itu teman-teman kadang masih ketipu di lap menggunakan kanebo, tampilan epoksi udah secara kasat mata memang udah kering kalau disentuh, tapi kalau bisa alangkah baiknya itu dikeringkan dulu, dijemur dulu. Kalau punya oven ya di oven, kalau nggak punya ya dijemur, supaya apa, air yang kita buat nyuci ataupun sabun yang kita buat nyuci barangkali itu masih mengendap di bagian epoksi gitu ya. Jadi supaya benar-benar hilang airnya itu. Jadi teman-teman jangan ketipu dengan tampilan setelah dilap menggunakan kanebo. Karena banyak banget kejadian seperti itu, catnya baru 3 bulan udah timbul kayak bubble, terus bahkan ada yang ngelupas. Nah, itu mungkin dari segi itu juga bisa. Terus yang diperhatikan lagi setelah dijemur itu kita harus lap menggunakan degreaser. Degreaser itu apa sih? Di AXT juga ada degreaser. Degreaser itu gunanya untuk memastikan tidak ada kandungan residu ataupun silikon ataupun minyak bekas tangan kita sendiri gitu ya. Ataupun kita habis makan gorengan kita pegang-pegang epoksi, nah itu juga akan berpengaruh di daya rekatnya. Ngecat yang paling sangat riskan di diri kita itu adalah selain tangan itu ada di rambut ya. Di rambut itu biasanya mengandung silikon. Jadi usahakan kalau kita ngecat ya yang rambutnya gondrong itu harusnya dipotong. Biar nggak mengganggu. Oke, kita masuk ke topik lagi. Untuk pengaplikasian cat yang ada partikelnya itu usahakan teman-teman
gitu ketika mau mengaplikasikan itu kita setting spray gun terlebih dahulu. Seberapa layak pola pattern akan kita aplikasikan gitu ya. Seperti yang saya bahas dulu udah beberapa tahun yang lalu, itu kita ngetesnya gampang banget kok teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya spray gun yang jenis HPLP, itu kan memang diperuntukkan untuk ke arah metalik ya. Itu biasanya kalau pakai spray gun biasa itu yang kita perhatikan itu di pola ya. Kita tembakin dulu, kita main angin misalnya di 2 bar, kita tembakin dulu ke media atau panel yang nggak kepake, terus dilihat wet core areanya ya. Terus di pinggiran-pinggiran wet core area itu kalau masih kasar berarti turunkan sedikit anginnya gitu caranya. Pokoknya dites dulu baru kita aplikasikan. Nah kemarin juga ada yang nanya, Mas, antara cat dan clear itu lebih dominan mana? Itu pertanyaan di platform sebelah dan saya sempat gagal paham sih. Cuma saya pahami dulu pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya itu seperti ini, Mas, gimana sih caranya ngecat ibarat kata biar catnya itu nggak terlalu tembem ya? Karena kalau di base color itu sangat penting teman-teman. Bukan tentang clear coat sebenarnya. Kalau kita ngecat itu justru itu yang paling penting, yang pertama ditampilkan, yang pertama kali dilihat orang itu ada di base colornya. Kalau base color kita penataan partikel ataupun kita cara pengaplikasiannya udah nggak bener, nanti di clear coat ataupun di tahap finishing akhirnya juga nggak bakal bagus dilihat. Kalau di media motor mungkin masih nggak terlalu nampak ya. Kalau kita main di media mobil itu sangat berpengaruh teman-teman, karena medianya lebar gitu ya. Jadi teman-teman yang selalu kecot masalah clear coat itu mending gini deh, kita mending mencari wawasan yang lebih ya. Apa aja sih dalam pengecatan itu yang harus diperhatikan selain clear coat ya. Ending akhir itu ada di pertama ada di epoxy correction, base coat correction, baru clear coat correction. Nah itu jadi teman-teman nggak nyalain clearnya terus ya. Masa dari dulu sampai sekarang clear terus yang disalahin. dari bawahnya kadang nggak diperhatikan gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut untuk sesi pengekliran. Nah untuk pengekliran ini sebenarnya kita clear ini untuk penguncian base coat-nya ini ya. Jadi di tahapan ini sebenarnya belum selesai ya. Karena di tahapan ini masih ada tahap lagi, yaitu pembuatan grafis. Jadi ketika kita menggunakan cat PU ya, karena cat PU itu nggak bisa didiamkan terlalu lama, nanti nggak bisa semikal dengan bahan berikutnya. Sehingga itu gimana sih cara mensiasatinya? Kita clear dulu supaya apa? Supaya dia terkunci ya. Terus nanti kita amplas untuk lanjut pembuatan grafis gitu. Jadi kita grafisnya di atas clear coat, nggak jadi masalah gitu ya teman-teman. Sekalian nanti untuk memastikan bahwasanya ketika kita nggak grafis kan nggak mungkin jeda waktu misalnya cuma 15 atau 30 menit, pasti kan butuh waktu berjam-jam dan itu sangat berisiko untuk cat jenis PU seperti ini gitu. Banyak banget teman-teman yang salah kaprah, terutama platform sebelah itu juga ngaco ya. Kalau kadang ditanya sama teman-teman pemula itu jawabannya semakin lama semakin bagus, Mas. Iya, semakin lama semakin keras, tapi jangka panjangnya kalian belum ketemu gitu. Dalam arti belum ketemu apa? Takutnya gini, ada orang ngecat di tempat kita pakai bahan PU dengan pengerjaan yang mungkin tidak kita perhatikan, terus kita selesai dan dibawa sama orangnya. Nah ketika dibawa sama orangnya kita kan nggak tahu kondisi itu. Takutnya gini, pas ketika clear coat itu ngupas ya, orang itu nggak kembali ke kita dan tidak mengonfirmasi lagi ke kita gitu. Takutnya dia menyalahkan kita dan dia ke bengkel sebelah. Nah itu malah jadi bahan pembicaraan nanti. Kalau yang punya misalnya, Mas, clearnya kok ngupas, nah itu mungkin kita langsung garcep ya untuk memperbaiki atau untuk waranti atau garansi gitu. Tapi kalau orangnya langsung lari ke tempat sebelah, itu takutnya kita jadi bahan pembicaraan gitu. Lebih baik
Mending diperhatikan kalau kita pakai PU 15-20 menit langsung clear. Jangan didiamkan terlalu lama. Kalau NC mungkin masih bisa ya. Kita diamkan 1 malam 2 malam itu nggak jadi masalah, kita clear nggak jadi masalah dan nggak perlu diamplas gitu. Tapi kalau PU, wah jangan main-main kamu. Saat ini mungkin kamu belum nemuin hal seperti itu, kamu boleh ngeyel. Tapi ketika nanti jangka panjangnya pas udah kena trouble-nya itu, ya itu bakal jadi momok yang sangat menggelikan gitu. Oke. Untuk teknik pengaplikasian clear coat beda dengan base coat. Kalau base coat kita utamakan sebisa mungkin tipis. Sebisa mungkin tipis, rapi dan padat ya. Karena di bagian base coat itu kalau nggak rapi, nggak padat, pasti nanti akan berpengaruh juga di bagian-bagian ketika kita melihat kok misalnya ngecat kok ini warnanya agak gelap, ini terang. Nah, itu biasanya nggak rapi. Jadi ngecat itu nggak asal-asal. Misalnya kita ngecat ya was nggak tahu mulainya dari mana ke mana, yang penting nutup. Nah, itu banyak banget orang-orang yang seperti itu gitu. Saya nggak menyalahkan orang itu, cuma sayang banget kalau model-model seperti itu terus ditampilkan ya di media sosial media, terus dilihat sama orang dan orangnya awam yang melihat diikuti. Nah, itu akan kacau. Jangka panjangnya gini, ibarat kata kamu bisa ngecat tapi hanya sekedar bisa, nggak paham tujuannya gitu. Oke. Untuk pengekliran di sini kita seperti biasa kita ambil di 3 layer. Jadi first layer, terus second layer, terus pengambilan thickness itu di antara first layer dan second layer itu kita jeda kurang lebih 10-15 detik untuk membantu penguapan thinner, lalu kita aplikasikan untuk yang sesi terakhir atau pengambilan thickness atau wet look-nya gitu. Jadi kunci dari clear coat supaya walaupun kita nge-clear cuma 1 kali ya atau kerja 1 kali, tapi clearnya itu tetap basah dan kinclong, itu ada di thickness-nya gitu. Teman-teman juga jangan terlalu jangan terlalu irit-irit ya kalau nge-clear. Kadang clear sama thinnernya hampir sama mixing rasionya. Jadi nanti ending akhirnya apa? Clear udah kering, otomatis thinner akan pergi meninggalkan clear coat-nya, otomatis ada penguapan di situ dan ada perubahan dari benda cair ke padat. Nah, akhirnya apa? Clear coat serasa kayak susut. Nah, gitu ya, menyusut gitu. Jadi trik dari pengekliran sekali jadi itu memang harus diperhatikan dari tingkat thickness-nya, tingkat wet look yang kita akan kita inginkan gitu. Banyak banget kok teman-teman yang begitu tuh, misalnya nge-clear clear pertama aja kok, asal-asal aja. Justru clear pertama kalau mau naik sesi flow coat ya teman-teman kan masih ada yang begitu. Kalau memang mau naik sesi flow coat, jadi clear pertama itu memang harus kita perhatikan tingkat ketebalannya. Karena apa? Setelah itu kan diamplas ya. Setelah diamplas takutnya gini. Pengamplasan semakin tipis clear coat akan sangat rawan nanti bisa jebol atau bocor sampai ke base coat, sehingga kita ngulang lagi dan bahkan resiko tertinggi dari flow coat adalah keriting gitu ya. Jadi usahakan teman-teman kalau masih main flow coat ya silahkan, nggak jadi masalah, yang penting prosesnya itu yang benar di awalnya. Takutnya ketika setelah diamplas terus di clear malah keriting ya, malah jadi kerjaan. Oke. Clear sudah selesai, nanti kita langsung review saja. Oke teman-temanku semua, ini kita langsung review aja untuk hasil dari pengecatan kita yang kita aplikasikan kemarin malam, dan ini malamnya lagi. Jadi total itu ada di 1 kali 24 jam untuk umur semua kondisinya ini seperti ini ya. Untuk warna yang dihasilkan ini sebenarnya kalau untuk warnanya orinya itu kalau kode 553 British Racing Green ini sebenarnya solid ya. Nah, berhubung kemarin customernya pengennya ada partikelnya, di sini saya mix dengan Green Pearl untuk kodenya PC 1940. Terus untuk hasilnya seperti ini nih. Nah, untuk partikelnya dalam banget, breaknya nggak terlalu cerah ya, jadi nggak terlalu nonjol. Terus untuk hasil clear coatnya teman-teman lihat sendiri,
seperti ini ya. Tapi di sini masih ada beberapa kotoran, dan ini sebenarnya media ini nanti kita akan lanjut pembuatan grafis karena bahannya PU. Di sini saya kunci dulu menggunakan clear, terus kita nanti amplas dulu, terus kita grafis, baru kita clear lagi, terus kita amplas lagi. Finishing ending akhirnya itu nanti di clear doff. Nah, di sini kenapa saya tampilkan? Di sini saya ingin memperlihatkan hasil warnanya seperti ini. Barangkali teman-teman pengen melihat hasil warnanya. Cuma di sini ada sedikit kendala ya teman-teman. Kendalanya apa? Ada banyak banget kotoran di sini nih. Di bagian-bagian panel itu ada banyak kotoran. Tapi ini nggak apa-apa sebenarnya, kotor itu di atas clear coat. Kalau misal pun ini warna udah jadi nih, misalnya clear coat udah jadi nih, cuman segini aja, kita amplas pakai ukuran 2000, 3000, 5000 kita poles, sebenarnya udah hilang gitu. Tapi di sini kan nanti kita ada proses untuk pembuatan grafis lagi ya. Menurut saya itu hal sepele gitu ya. Ya pengennya saya itu clear sekali jadi, nggak perlu moles full gitu ya. Kalau moles full itu takutnya gini, kalau kita moles itu sebenarnya nggak gampang teman-teman, nggak asal poles, takutnya nanti ada hal yang tidak kita inginkan, bisa terjadi malah tambah drop, malah tambah nggak bisa kinclong, terus bahkan amplasan itu kadang masih sisa gitu. Kalau untuk urusan poles biasanya kalau full itu saya suruh ke tukang detailing gitu, jadi lebih ke arah yang berpengalaman dan memang sudah bidangnya dia. Kalau saya poles itu hanya sekedar moles-moles ini aja, apa, kotoran-kotoran kecil kayak gitu. Tuh, karena ini prosesnya masih ada lagi, ya udah nggak apa-apa. Walaupun ada kotoran banyak di bagian-bagian panel, itu menurut saya nggak apa-apa. Nanti kita amplas lagi, kita bikin grafis, kita clear lagi ya, jadi masih ada proses lagi gitu. Oke, informasinya seperti itu aja teman-teman. Kalau memang minat untuk beli cat dari saya, boleh silahkan silahkan WA, di deskripsi saya ada WA gitu ya. Oke, kita ready warna-warna custom ataupun matching ataupun bahan lainnya, amplas, Spraygun. Oke, itu ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat buat teman-temanku semua. Tetap berpikiran positif, jaga selalu kesehatan, jangan jaga image. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.